Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Wadista Romana Saritulak dengan nomor stambuk 22144043. Saya mahasiswa dari STT Intim mengambil jurusan teologi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai 6 dimensi di administrasi gereja baru sebagai tugas akhir saya. Yang pertama itu saya akan membahas mengenai Alkitab, dimensi Alkitab, teologi, dan doktrin. Yang pertama, Alkitab adalah kitab suci orang Kristen sebagaimana orang-orang berkepercayaan lain memandang kitab suci masing-masing. Demikian orang Kristen, Alkitab sebagai buku yang sangat berharga dan mulia. Dalam bahasa Latin atau Bible adalah Alkitab, berasal dari bahasa Latin Yunani yang berarti kitab. Nama yang pantas karena Alkitab adalah kitab bagi semua orang, bagi segala zaman, khususnya umat Kristen. Yang kedua yaitu teologi. Teologi adalah ilmu pengetahuan mengenai hal-hal, yakni mengenai Allah, bukan menurut rasio manusia, tetapi wahyu ilahi yang menunjukkan bukan hanya sikap Allah di dalamnya, tetapi juga tentang bagaimana Allah berelasi dengan umat manusia, bukan hanya mendiskusikan naturnya, tetapi juga kehendaknya. Pengajaran yang Allah harapkan dari kita dan apa yang seharusnya kita harapkan dari Allah, apa yang seharusnya kita takuti. Dengan demikian dapat dipahami secara seksama bahwa teologi adalah pengajaran mengenai Allah dan hal-hal ilahi yang dinyatakan Allah di dalam firman-Nya. Yang ketiga itu doktrin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, doktrin merupakan ajaran tentang asas suatu aliran politik atau keagamaan. Secara umum dalam teologi, doktrin dalam bahasa Yunani yaitu didaskalia adalah istilah umum komponen teoritis dari pengalaman religius. Ini menandakan proses mengkonseptualisasikan wawasan primal, seringkali berdasarkan pengalaman atau intuitif. Dalam lingkungan agama Kristen, maka dapat dipahami secara seksama bahwa doktrin adalah ajaran-ajaran dasar tentang iman Kristen, dan hal itu didasarkan pada Alkitab dalam keberadaannya. Yang kedua itu dimensi kebijakan gereja. Keberadaan gereja-gereja yang ada di dunia, khususnya di Indonesia, tidak akan terlepas dari yang biasanya disebut sebagai kebijakan gereja. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak guna mencapai sarana atau tujuan. Dengan demikian, kebijakan gereja dapat dipahami sebagai sebuah konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dari gereja-gereja yang ada dalam pelaksanaan suatu pelayanan, kepemimpinan, dan lain sebagainya kepada seluruh umat Allah yang ada di dunia ini, dan adapun tujuan agar terwujudnya kasih Allah yang nyata di dalam dunia ini. Yang ketiga yaitu dimensi manajemen dan kepemimpinan gereja. Secara alamiah, istilah manajemen berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu manajemen, dan kata aslinya adalah to make, yang berarti mengelola secara awal mulai
mulai penciptaan, manusia merupakan makhluk terbatas. Adanya keterbatasan ini membuat manusia membutuhkan manusia lain agar dapat membantunya menjalani kehidupan di dunia. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk sosial. Disinilah arti dari ilmu manajemen, yakni ilmu yang hadir dan dipakai manusia untuk melipat gandakan kemampuan seseorang di saat menjalankan pekerjaannya. Namun penting untuk diingat bahwa di dalam Alkitab sendiri esensi manajemen adalah karakter, kemudian disusul oleh struktur. Dalam pelaksanaannya terdapat 4 fungsi utama di dalam manajemen, yakni yang pertama perencanaan atau planning, yang kedua itu perorganisasian atau organizing, yang ketiga itu pelaksanaan atau aktuatik, dan yang keempat itu pengawasan atau controlling. Demikian pula bila dikaitkan dengan gereja, di mana gereja mempunyai pemimpin dan para pelayan lainnya yang membantu pemimpin gereja untuk melayani. Maka gereja-gereja yang ada harus secara seksama memperhatikan 4 fungsi utama di manajemen. Dimensi yang selanjutnya yaitu dimensi budaya organisasi gereja. Ya, secara umum organisasi dapat didefinisikan sebagai perangkat sistem nilai-nilai atau values, keyakinan atau belief, asumsi-asumsi atau assumption atau norma-norma yang telah lama berlaku, disepakati dan diikuti oleh para anggota suatu organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah-masalah organisasinya. Dalam tulisan ini, budaya organisasi yang dimaksud berada dalam ruang lingkup gereja, mengingat gereja juga merupakan sebuah institusi atau kelompok. Selain itu, budaya organisasi juga merupakan suatu kekuatan sosial yang tidak tampak yang dapat menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi untuk melakukan dan mewujudkan visi misi dan organisasi tersebut. Secara tidak sadar, setiap orang yang berada dalam satu organisasi atau gereja nantinya akan mempelajari budaya yang berlaku di dalam organisasinya. Maka tak heran bila masing-masing organisasi mempunyai peraturan dan ketentuan masing-masing dalam berdiri sebagai sebuah organisasi. Lanjut di dimensi yang berikutnya, yaitu dimensi ekologi administrasi gereja baru. Pada bagian ini terdapat banyak hal menarik yang dapat dilakukan seorang pemimpin dalam gereja dalam memimpin para umat Allah dengan konsep administrasi gereja baru dalam dimensi ekologi. Dimensi ekologi yang dimaksud dalam pembahasan ini tidak terkait sepenuhnya pada pemahaman akan kelestarian lingkungan, namun tentang bagaimana seorang pemimpin dapat melestarikan kehidupan berjemaat dengan menyelesaikan visi dan misi gereja seturut dengan perkembangan teknologi serta zaman di masa kini. Perkembangan teknologi di era sekarang ini sangatlah berpengaruh dalam memimpin umat Kristen, khususnya di era pandemi COVID-19. Sejak COVID-19 menyerang dunia khususnya di Indonesia, gereja-gereja yang dituntut secepatnya agar bisa menyesuaikan diri dalam pelayanannya kepada
umat Allah dengan menggunakan teknologi, yakni berbagai platform media sosial yang berhubungan dengan internet, YouTube, Zoom, dan lain sebagainya. Adanya perubahan dalam dunia pelayanan semacam ini dengan berbasis virtual dan online membuat setiap pemimpin gereja-gereja harus mampu ikut adil dengan penuh tanggung jawab di dalamnya. Tujuannya agar pekerjaan kerajaan Allah tetap dapat terlaksana di tengah situasi pandemi. Salah satunya kemajuan teknologi yang sedang dirancang untuk umat manusia di era sekarang ini, yakni yang nantinya berpotensi besar memberi pengaruh dalam kehidupan pelayanan gereja. Kemudian kita lanjut di dimensi yang terakhir, yaitu dimensi evaluasi kinerja. Dalam kehadirannya di tengah lapisan masyarakat, gereja-gereja yang ada dituntut untuk tetap fokus dan memenuhi amanat agung. Dengan maksud gereja-gereja yang ada harus menekankan 5 fungsi dasar, yakni penginjilan, pemuritan, pelayanan, persekutuan, dan penyembahan. Mewujudkan 5 fungsi ini akan menghasilkan 4 hasil yang positif: pertumbuhan jumlah, pertumbuhan rohani, perluasan pelayanan, dan kemajuan misi. Setiap gereja harus merencanakan, meneliti, dan bekerja untuk bertumbuh dalam pengelolaan komponen-komponen pertumbuhan untuk dirinya sendiri. Setiap gereja perlu untuk melakukan perencanaan, mengimplementasikan perorganisasian, supervisi, dan evaluasi. Pembahasan utama dalam tulisan ini adalah salah satu komponen yang diperlukan dalam pertumbuhan gereja, yakni evaluasi. Pada dasarnya setiap gereja mempunyai para pemimpin masing-masing dan dapat dipastikan juga dengan gayanya masing-masing. Akan tetapi mereka tidak dapat terlepas dari amanat agung Allah. Oleh sebab itu setiap pemimpin diwajibkan menciptakan visi dan misi gerejanya yang hadir di dunia agar dapat dengan maksimal dalam pelayanan seluruh umatnya. Dalam visi dan misinya, setiap pemimpin menyusun beberapa program ia anggap relevan bagi jemaat yang dipimpinnya. Sekian pembahasan dari setiap dimensi. Semoga pembahasan saya ini dapat bermanfaat bagi teman-teman atau saudara-saudara yang menonton video saya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.